Cuan, kembali lagi di Invest Time on Location. Jadi bosen kan kalau misalnya ngeliatin aku di studio terus? Nah, hari ini aku lagi ada di CNBC Indonesia Investment Expo 2023 yang diadakan sampai tanggal 17 September 2023. Setelah tadi Sobat Cuan udah sempat lihat, ada partner aku yaitu Mas Ai yang nanya-nanya atau membahas terkait dengan investasi. Dan ada juga Mas Akbar yang membahas terkait asuransi. Kali ini aku akan membahas dana pensiun. Jadi sebelum aku ngobrol-ngobrol sama audiens yang ada di sini, aku mau jelasin dulu nih terkait dana pensiun. Jadi dana pensiun itu apa sih? Dana pensiun adalah dana yang harus kita miliki ketika kita sudah tidak aktif bekerja lagi. Kita harus menyiapkan dana pensiun. Ya iyalah, kalau kita udah berhenti kerja, dari mana sumber pendapatan kita? Itu kenapa kita harus nyiapin dana pensiun. Nah, dana pensiun ini biasanya identik dengan yang namanya passive income. Selain itu, kenapa kita harus menyiapkan dana pensiun? Supaya kita tidak menjadikan keturunan kita sandwich generation. Lalu kapan sih sebaiknya kita menyiapkan dana pensiun? Tentu saja sedini mungkin. Kenapa? Karena kalau kita mau menjaga kualitas hidup kita ketika pensiun nanti, pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, bagaimana cara kita menyiapkan dana pensiun? Yang pertama, udah pasti kita harus punya penghasilan dulu ya. Artinya, di usia produktif, kita harus punya active income dulu. Setelah itu, jangan lupa sebelum lompat ke dana pensiun, kita harus punya dana darurat dahulu. Yang ketiga, jangan lupa untuk punya proteksi, terutama asuransi kesehatan, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Mas Akbar. Kenapa? Karena sakit itu mahal. Lalu selanjutnya, baru deh Sobat Cuan sisihin setiap bulan untuk mencapai dana pensiun. Strategi yang harus dilakukan Sobat Cuan agar bisa mencapai dana pensiun adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Cuan tentukan dulu kira-kira nanti nih pensiunnya harus punya uang berapa. Selanjutnya Sobat Cuan tentukan di usia berapa Sobat Cuan mau pensiun. Misalnya 20 tahun atau 30 tahun lagi. Yang ketiga, tinggal cari tahu nih kira-kira berapa yang harus kamu sisihin setiap bulannya untuk mencapai dana pensiun kamu. Aku kasih contoh kasus ya, kalau misalnya kamu usianya 30 tahun, kamu mau pensiun di usia 60 tahun, berarti kamu punya jangka waktu 30 tahun untuk nyiapin dana pensiun. Target dana pensiunnya adalah 10 miliar, maka berapa sih yang harus disisihin setiap bulannya? Artinya kamu harus menyisihkan 4,4 juta setiap bulannya selama 360 bulan untuk mencapai dana pensiun kamu di instrumen investasi yang kasih return 10% per tahun. Apabila instrumen investasi yang kamu pilih itu returnnya di bawah 10% per tahun, maka artinya kamu perlu menyisihkan yang lebih besar dari 4,4 juta per bulannya. Oke Sobat Cuan, jadi aku lagi mau cari-cari audiens di CNBC Indonesia Investment Expo ini untuk ngobrol-ngobrol nih terkait dengan dana pensiun. Nah, hari ini ada Pak Wilo yang makasih banget nih udah mau ngobrol-ngobrol sama aku ya. Pak Wilo, kira-kira ada pertanyaan nggak terkait dana pensiun? Dana pensiun, oh ya sebetulnya kalau kami ini kan berdua di swasta ya, kerja di swasta, bukan di pemerintahan. Jadi memang selama ini kami ya yang ikutnya program BPJS ya, BPJS orang tua itu. Nah itu nggak tahu. Jadi kami hanya mengikuti itu. Jadi yang ngatur juga perusahaan. Saya nggak tahu apakah kalau dari ada saran sebetulnya kayak untuk kita ini yang sudah pensiun. Oh, tapi Pak Wilo sekarang posisinya sama Ibu Mariati sudah pensiun ya? Sudah. Oh, sudah pensiun. Nah, kalau aku boleh tanya sedikit, kira-kira sebenarnya dari BPJS-nya itu yang disiapkan sama perusahaan sesuai dengan ekspektasi dari Bapak dan Ibu nggak? Kalau bukan ekspektasi, tapi mungkin harapan ya. Harapannya tentu kalau yang kayak kami ini ya karena yang ngatur perusahaan dari awal. Jadi kita cuma terimanya di akhir saja. Jadi mau nggak mau ya apa adanya kita terima. Apa adanya Sobat Cuan itu kata kuncinya. Jadi memang kalau untuk Sobat Cuan nih mungkin banyak yang usianya lebih produktif gitu ya saat ini. Apakah BPJS itu BPJS saja cukup atau tidak? Sebenarnya menurutku kalau mau jaga kualitas kehidupan sama seperti ketika masih produktif itu harus punya atau harus menyiapkan dana pensiun sendiri di luar dari BPJS. Kalau mau pertahanin kualitas hidup ya, kecuali kalau misalnya perusahaannya selain BPJS mereka memang ngasih lagi terpisah, itu beda
Nah, aku mau nanya dikit, Pak Bilo sama Bu Melati sekarang sudah pensiun. Ya. Dari dana pensiun ini sekarang pendapatannya apakah ditaruh di sebuah aset atau seperti apa? Ya, kebetulan istri itu sudah pensiun lalu asetnya dibelikan sebuah rumah. Oke. Ya, sebuah rumah di daerah Jawa Tengah sana lalu ditempati memang oleh anak kami. Oke. Tetapi itu untuk investasi kita sih memang. Oke. Itu saja. Jadi berarti si rumah ini karena ditempatin anak tidak memberikan passive income ya, ibaratnya tidak disewakan. Oke, sebenarnya gini, kalau aset itu memang ada aset yang ibaratnya dia itu tidak menghasilkan income lagi ya, seperti rumah yang ditinggalin. Baru bisa mendatangkan keuntungan kalau misalnya nanti rumahnya dijual. Tapi berbeda cerita kalau misalnya si aset rumah ini disewakan. Betul. Kalau disewakan itu baru namanya investasi. Ibaratnya bapak dan ibu bisa mendapatkan passive income dari sana. Ya mungkin tadi kan kalau dengar ceritanya karena dua-duanya bekerja, jadi makanya mungkin yang punya ibu dibeliin aset, yang punya bapak masih nganggur nih kayak dana pensiunnya. Gitu. Mungkin bapak ibu ada pertanyaan nggak selain ini? Ya, kalau saya sendiri kan memang pensiun dari pekerjaan juga dapat uang pensiun Iya. dari perusahaan. Uangnya ya tadi dijadikan harta bergerak, tidak Iya, bergerak. iya. Tetapi saya juga ikut koperasi. Oke. Jadi kami menyimpan uang di situ, jadi ada income Oke. pasif. Oke. Nah ini bisa jadi insight tambahan nih untuk Sobat Cuan dari Bapak Ibu yang sudah memang terbukti nih pensiun, terus juga bisa punya aset dan juga bisa ngasilin passive income. Punya passive income-nya itu dari koperasi tadi ya, jadi memang menaruh dana di sebuah koperasi di mana koperasinya akan memberikan bunga setiap bulan seperti itu Ibu. Nah kalau menurutku sih yang kayak gini sih udah keren banget ya pensiunnya. Oh. Nah, coba mungkin aku mau tanya sedikit. Kalau kita ngomongin pensiun, kita kan bukan cuma ngomongin terkait dengan income yang didapatkan dari passive income, tapi kita juga ngomongin melindungi pendapatan dari passive income yang dipunya sama Bapak Ibu saat ini. Kira-kira untuk melindunginya itu biasanya kita harus punya proteksi. Nah, proteksinya itu Bapak Ibu kira-kira punya nggak? Selama ini sih belum ya, karena yang pertama kali saya pikirkan adalah yang menyimpan aman di mana. Oke. Yang terpikir ya, saya taruh di bank. Oke. Tapi kan kita tahu ya, Iya, bunganya bunganya kecil kecil. sekali ya. Tapi ya udah, tapi aman gitu ya. Nah jadi saya nggak mau kalau income itu hilang semua, Iya, jadi betul. bagi-bagi. Yang di bank separuh, Iya. yang di koperasi juga kami bagi dua supaya kalau yang satu kolaps, yang satu kan masih bisa bertahan. Gitu. Oke, mantap banget. Jadi memang diversifikasi itu penting. Jadi ketika sudah pensiun, kita itu memang harus memikirkan kira-kira risk profile kita seperti apa. Ibarat kalau sudah berumur, sudah usia pensiun, kan lebih baik memang jangan taruh di instrumen yang terlalu agresif. Tapi pengen juga instrumennya kasih returnnya gede. Nah pilihannya memang selain bisa taruh di bank, deposito, atau bisa juga misalnya di SBN retail, Bapak Ibu. Jadi kalau SBN retail itu adalah obligasi yang dikeluarkan oleh negara. Ini pun sebenarnya termasuk instrumen investasi yang aman. Kenapa? Karena pokok dan bunganya itu dijamin sama pemerintah, dibayar dari APBN dan dijamin oleh undang-undang. Jadi ini untuk masukan untuk Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya bingung nih kira-kira nanti ada uang lebih lagi mau ditaruh di mana, SBN retail itu bisa jadi salah satu pilihan. Wow. Oke. Mantap. Terima kasih Pak Oke. Bila dan terima Terima kasih kasih. Ibu atas waktunya. Terima kasih. Oke Sobat Cuan, tadi udah dengar kan beberapa curhatan dari pengunjung. Nah kalau Sobat Cuan punya